Jadi di sana pernah terdengar suara wanita menangis di dalam rumah itu. Dan saat itu padahal waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Halo sedulurku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rizky Pur dalam channel Mas Pur. Kali ini saya akan membahas tentang rumah angker di Sleman. Ada yang pernah tahu nggak rumahnya di mana? Jadi rumahnya itu ada di Jalan Selokan Mataram, lebih tepatnya sih dekatan dengan Jalan Gejayan atau Jalan Afendi. Jadi di situ ada di pojokan itu di seberang kali ada rumah yang sudah lama sekali tidak ditempati sama penghuninya. Jadi rumah ini mempunyai 2 lantai dengan kondisi yang sangat-sangat bisa dibilang sangat tua, usang dan tidak terawat. Terlihat dari cat warna rumah ini yang sudah sangat usang dan banyak sekali grafiti atau vandalisme yang dilakukan sama kita nggak tahu siapa yang melakukan itu. Untuk suasana rumah sendiri ini terlihat sangat kosong dan ya bisa dikatakan terlihat sangat angker sekali karena gelap, tidak ada pencahayaan sama sekali di situ, apalagi ketika malam sama sekali tidak ada pencahayaan di rumah itu sendiri. Dulu di dekat-dekat rumah ini sangat sepi sekali. Sekarang sudah banyak toko-toko atau mungkin kayak penjual makanan kecil atau ada juga tukang sol sepatu di situ. Jadi keangkeran rumah ini sudah tidak seangker dulu suasananya sih. Tapi nggak tahu kalau dalamnya kita akan bahas aja. Oke, lanjut lur. Kita flashback ke belakang. Pada tahun 1990 dulunya rumah ini adalah kos-kosan putri yang dimana mahasiswi-mahasiswi ini bertujuan di Jogja ini untuk menuntut ilmu di salah satu perguruan yang cukup ternama di Jogja. Jadi kos-kosan ini kalau sore hari banyak banget cewek-cewek yang nongkrong di depan rumah, nyantai, nyore, mungkin sambil minum kopi atau mungkin sambil melihat senja. Tapi kos putri ini mendadak menjadi langsung sepi karena ada peristiwa yang sangat tragis di situ. Diceritakan dulu pernah ada penghuni kos putri ini yang melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di kusen pintu kamar kos dia sendiri. Kabarnya korban ini menuntut ilmu di salah satu perguruan tinggi ternama di Jogja di Fakultas Ekonomi. Kalian tahu alasannya dia bunuh diri kenapa? Alasan dia bunuh diri ternyata karena percintaan. Jadi si korban ini dia mempunyai seorang kekasih. Dia sudah pacaran dengan kasih ini dan ternyata sang kekasih berselingkuh dengan teman kosnya si korban itu. Jadi si korban merasa terkhianati atas sikap sang cowok. Tidak cukup di situ, ternyata si cowok ini telah menghamili selingkuhannya ini. Akhirnya si korban sangat depresi dan akhirnya melakukan gantung diri di kos tersebut. Nah, setelah kejadian tragis tersebut, banyak penghuni kos di situ yang diganggu oleh arwah sang korban ketika malam hari atau mungkin pada siang hari. Ya, mungkin karena diganggu karena kematian dari sang korban kurang wajar karena dia bunuh diri dengan gantung diri. Nah, karena sering diganggu oleh arwah gentayangan ini, arwah mbak-mbak yang bunuh diri gantung diri itu, akhirnya penghuni kos memutuskan untuk pindah kos dari situ dan sampai akhirnya kos tersebut tidak berpenghuni sama sekali. Setelah tidak berpenghuni, akhirnya rumah ini menjadi sangat angker. Jadi lor, dulu pernah ada kejadian yang dialami oleh warga sekitar. Jadi warga tersebut malam-malam melewati rumah angker tersebut pada malam hari dan kalian tahu, ketika seseorang itu lewat di depan rumah angker ini, dia melihat sesosok wanita dengan baju putih, serba putih semuanya. Mungkin orang di sini atau warga Indonesia menyebutnya dengan Mbak Kuntilanak. Jadi sosok itu selalu menampakkan dirinya ketika malam hari dan di waktu-waktu tertentu. Jadi nggak setiap malam juga sih, tapi cuma kadang-kadang aja. Jadi kalau untuk lewat sana hati-hati aja, nggak usah malam-malam dan mungkin tengah malam hindari lewat daerah situ. Jadi mbak-mbak serba putih ini biasa menampakkan dirinya di jendela yang bisa dilihat dari seberang jalan nih.
Jadi ya kalau lewat malam-malam nggak usah lihat jendela. Mbak-mbak serba putih ini mempunyai rambut sebahu, kata yang pernah melihat, dan tak kadang dia sering melambaikan tangannya seolah-olah dia meminta bantuan orang yang melihatnya, untuk meminta orang yang melihatnya masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi kalau kalian lewat sana, kalau ada yang lambai-lambai tangan, udah cuekin aja. Mungkin dia iseng. Jadi katanya wanita yang serba putih ini adalah arwah gentayangan dari penghuni kos yang gantung diri saat diselingkuhi sama pacarnya itu. Sedangkan baju serba putih yang dipakai oleh kuntilanak ini konon katanya adalah baju terakhir yang dipakai oleh sang korban sebelum dia meninggal dunia. Lalu ada kejadian juga di mana di situ sering tercium bau wangi, tapi seketika langsung berubah menjadi bau anyir seperti darah atau mungkin bangkai di daerah rumah tersebut. Ada kisah yang menarik lagi ini. Jadi di sana pernah terdengar suara wanita menangis di dalam rumah itu, dan saat itu padahal waktu menunjukkan pukul 9 pagi, bukan jam malam. Jadi sosok ini menampakkan dirinya atau menunjukkan eksistensinya dia itu nggak cuma malam hari, yang jam 9 pagi pun ada seperti suara tangisan tersebut. Pokoknya kita kalau lewat sana atau mungkin ada di dekat rumah angker tersebut, yang penting kita nggak bertujuan untuk mengganggu ataupun berbuat buruk, insya Allah semuanya aman dan nggak akan diganggu sama penghuni rumah angker tersebut. Oke, kita doakan saja semoga mbak korban bunuh diri, gantung diri itu amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu cerita tentang rumah angker di Sleman yang mungkin beberapa waktu lalu atau mungkin masih seram, mungkin masih bikin penasaran orang-orang yang lewat jalan tersebut. Kok ada rumah berwujud seram di Selokan Mataram. Oke, tadi ada cerita rumah angker di Sleman. Mungkin video ini bisa menghibur kalian. Dan mungkin kalau kalian punya tempat angker yang pengen dibahas, bisa komen di bawah. Biar nanti bisa saya ulik atau bisa saya cari tahu tentang fakta-fakta dari tempat angker tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulurku.